Perkenalkan, nama saya Aprilia Ali dengan NIM 151420073. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Widiawati Monoarfa, MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan LPP saya, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 45 menit. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga tujuan, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima sumber dan media, yang keenam metode pembelajaran, yang ketujuh penilaian, dan yang kedelapan yaitu media. Baiklah, saya akan menjelaskan kompetensi inti. KI1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berintegrasi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar yaitu 3.1, di mana 3.1 ini adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Adapun indikatornya yaitu 3.1.1 membaca teks yang disediakan guru tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung secara lisan, tulis, atau visual, di mana kata membaca ini ia merupakan pendukung atau C1. Selanjutnya 3.1.2 yaitu menentukan teks dengan jawaban yang tepat dengan gagasan pokok secara lisan, tulis, dan visual. Kata menentukan ini ia terdapat di dalam C3 atau inti. Selanjutnya 3.1.3 yaitu menyimpulkan hasil gagasan pokok yang didapatkan secara tulisan, tulis, dan visual. Seperti apa? Menyimpulkan itu terdapat pada C4 yaitu pengayaan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.1, di mana ia menata informasi yang didapatkan dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Indikatornya 4.1.1 membuat teks apa saja yang berkaitan dengan pendidikan. Membuat ini ia termasuk ke dalam inti atau kedua. Selanjutnya 4.1.2 yaitu merumuskan gagasan pokok yang ada pada teks secara lisan, tulis, atau visual. Merumuskan ini ia terdapat pada B4 atau pengayaan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah guru memperlihatkan media pembelajaran, siswa mampu membaca teks yang ada pada media pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa membaca teks yang ada pada media pembelajaran, siswa mampu menentukan gagasan pokok yang ada pada teks dalam media pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, setelah siswa menemukan gagasan pokok dari teks, siswa mampu menyimpulkan hasil gagasan pokok yang telah ditemukan dengan benar. Yang keempat, setelah guru menjelaskan pembelajaran tentang gagasan pokok, siswa mampu membuat teks apa saja yang berkaitan dengan pendidikan dengan benar. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan gagasan pokok dari teks yang sudah dibuat dengan tepat.
Sumber dan media pembelajaran, di sini saya mengambil sumber dari buku guru dan buku siswa kelas 4, cetakan kedua, edisi revisi, tema 1, indahnya kebersamaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada tahun 2017. Dan saya menggunakan media pembelajaran, yaitu pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran dinding ide pokok, serta menggunakan teks bacaan. Adapun metode pembelajaran, yaitu saya menggunakan pendekatan tematik dan saintik. Metodenya permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar siswa. Di sini pada tabel ini dia terdapat nomor, nama, perubahan tingkah laku yang terbagi menjadi 3. Ada santun, peduli, tanggung jawab. Mengapa di sini ada huruf besar huruf besar yaitu K, C, B, dan SB? Baiklah, saya akan menjelaskan. K adalah kurang, C adalah cukup, B baik, SB sangat baik. Jadi di dalam tabel ini misalnya saya menuliskan salah satu nama siswa, kemudian saya akan menilai apakah perilaku yang dilakukan siswa itu sudah baik. Jika sangat baik, maka saya akan mencentangnya di SB, dan jika kurang, saya akan mencentangnya di huruf yang berbentuk K. Baiklah, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di sini ada sebuah penilaian hasil pengamatan yang terdiri dari ada nomor, aspek, ada baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Jadi setelah siswa melakukan pengamatan, guru akan melihat apakah aspek dari yang telah mereka lakukan ini sudah sesuai dengan penilaian keterampilan. Jika baik sekali, maka guru akan memberikan poin. Baiklah, saya akan memperlihatkan media yang telah saya buat, yaitu dinding ide pokok. Sebelum saya menjelaskan cara penggunaannya, saya akan menjelaskan tata letak yang terdapat di dalam dinding ide pokok tersebut. Pada bagian tengah sini, dia terdapat teks bacaan, dan pada bagian sini terdapat jawaban, dan di sini terdapat kotak pujian dan kotak hukuman. Jadi cara kerjanya, siswa mengambil salah satu teks yang terdapat di dalam amplop sini, kemudian membacanya, dan siswa diminta untuk menentukan teks ide pokok dari bacaan yang telah dibaca, kemudian menuliskannya di papan tulis. Dan jika jawaban dari siswa itu salah, kita bisa melihatnya di jawaban sini. Jadi di sini sudah terdapat jawaban dari guru. Dan setelah siswa menuliskannya di papan tulis, guru akan mencocokkan jawaban dari siswa dan jawaban dari guru. Jika itu sama, maka siswa akan mendapatkan salah satu lembar pujian, dan jika itu salah, maka siswa akan mendapatkan hukuman. Baiklah, contohnya yaitu di sini saya mengambil sebuah teks dari kecelakaan. Kemudian saya meminta kepada siswa untuk membaca teks dari kecelakaan tersebut dan menentukan ide pokok apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Dan jika teksnya sudah dibaca dan sudah ditentukan jawabannya, maka guru akan mengambil kertas yang terdapat di dalam sini dan membacanya juga. Kemudian contohnya jika siswa salah, maka ia akan mengambil satu kertas. Jika salah, maka siswa akan mengambil salah satu kertas dan kemudian membacanya, dan guru akan memberikan hukuman yang sesuai dengan kertas tersebut. Dan jika mendapatkan jawaban yang benar, maka siswa akan mengambil kertas yang terdapat di kotak pujian. Baiklah, terima kasih. Itulah media dari pembelajaran.
Baiklah, itulah hasil presentasi tentang RPP saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.